Hai, selamat pukul sekian. Jumpa lagi bersama saya Tama di channel Recehan Film, tempat ngumpulnya para pejuang receh untuk mengais rejeki. Jika melihat ada video baru dari channel ini, itu artinya ada film baru lagi yang akan kita bahas alur filmnya. So, mari kita lanjut. Film yang berjudul Cook Up a Storm yang rilis tahun 2017 menceritakan tentang perjalanan hidup seorang koki hebat bernama Skyko yang diperankan oleh Nicholas C. yang bekerja di sebuah restoran terkenal sejak zaman dulu bernama Seven, bertempat di sebuah daerah kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Spring Avenue. Hingga pada suatu hari di tempat itu dibangun sebuah rumah makan modern dengan koki handal yang didatangkan langsung dari luar negeri bernama Paul, yang diperankan oleh Chung Yong Hwa, seorang aktor dari Korea Selatan. Dan disinilah persaingan di antara mereka terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita cek videonya. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan yang telah melakukannya sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah. Amin. Film dibuka dengan menceritakan hidup Skyko yang menjalani hidupnya menjadi seorang koki di restoran Seven yang bertempat di daerah kuliner terkenal Spring Avenue. Sky adalah koki muda yang berbakat dengan berbekal ilmu dari gurunya yang memiliki restoran Seven tersebut, mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengolah masakan menjadi makanan yang lezat. Di hari itu, restoran Seven diliput oleh salah satu stasiun TV. Hingga pada satu kejadian, seorang pria kaya datang ke Seven tanpa mengantri sama sekali. Padahal di depan pintu jelas-jelas para pelanggan yang ingin makan sudah mengantri sejak tadi. Sky mendatangi meja pria itu dan menyuruhnya untuk mengantri di depan. Tersinggung dengan sikap Skyko, maka pria sok itu pun mengancam dengan mengatakan jika bosnya akan membuka restoran mewah di depan dan memastikan akan membuat Seven akan hancur. Kemudian adegan berpindah di Paris. Di kerajaan tampak sedang mengadakan pesta kelahiran putra pangeran. Dalam acara tersebut, kita ditunjukkan master chef yang memimpin juru masak bernama Paul, seorang pria berkebangsaan Cina Korea. Di acara tersebut, Paul mendapat banyak pujian, bukan hanya dari pihak kerajaan, raja dan ratu, melainkan dari para tamu undangan yang sudah mencicipi masakannya. Setelah keberhasilannya dalam memimpin para juru masak di acara kerajaan itu, maka Paul didampingi kekasihnya, Mayo, yang diperankan oleh Michelle Bay, dipanggil oleh pemimpin franchise Art Nouveau, dan di hari itu Paul ditunjuk sebagai chef eksekutif pada franchise tersebut. Namun siapa yang menduga, rupanya tawaran itu ditolak Paul dengan alasan jika ia dan Mayo mendapat panggilan di negara kelahirannya, Cina, untuk membuka sebuah restoran dan memimpin di sana. Malam harinya, di Seven, para pengunjung yang sepertinya para warga setempat menikmati hidangan yang dibuat oleh Skyko. Gadis berkacamata yang dipanggil Uni adalah yang memimpin di restoran Seven menemani Sky di resto yang tengah memasak. Selamat pukul sekian, selamat datang kembali di channel Recehan Film, tempat ngumpulnya para pejuang receh dalam mengais rejeki. Di video review alur cerita film kali ini, seperti biasa, Mimin akan menceritakan suatu film yang berasal dari negara berlambang gajah sana, alias Thailand. Film yang berjudul, Mimin nggak bisa jelasin judulnya, takutnya kagak dimonetisasi, yang rilis tahun 2020. Ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya sejak dini. Suatu ketika, ia mendapatkan kiriman sebuah box besar di depan rumahnya yang isinya sebuah boneka yang super duper gede. Daripada panjang lebar, yuk kita langsung saja mengulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, saya kasih ingat dulu nih kalau video ini full spoiler, dan jangan lupa juga bantu subscribe dulu, serta yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu serta rezekinya berlimpah. Amin.
Film dibuka dengan adegan seorang anak kecil yang bernama It. Dikala itu, bocil yang satu ini tidak sengaja melihat ayahnya sedang berlatih ilmu nganu-nganu dengan seorang wanita. Lalu film pun dimulai. Si bocil itu kini sudah beranjak dewasa, dan dikala itu dia sudah mengenyam dunia pendidikan. Dialah It yang di awal film melihat ayahnya tadi sedang berlatih ilmu kanuragan. It ini diceritakan telah ditinggal pergi oleh ibunya sejak dulu kala, dan selama ini ia hanya hidup berdua dengan ayahnya yang berprofesi sebagai aktor film nganu-nganu alias dewasa. Pada malam itu, di saat pembuatan film, It mendapat kabar yang buruk tentang ayahnya. Ayahnya terkena serangan jantung, sehingga si pejuang nganu-nganu receh itu harus mengembuskan nafas terakhirnya, dan juga mengakhiri statusnya sebagai sang legenda penakluk AWW. Tentu karena kejadian ini menjadi luka pilu bagi It, sang tokoh utama. Karena setelah kepergian ayahnya, maka It mau nggak mau harus hidup mandiri tanpa kasih sayang dari orang tuanya lagi. Adegan pun berganti. Pada hari itu, tiba-tiba kiriman box misterius itu pun datang. It kaget, bahkan ia sendiri tidak mengetahui nama sang pengirim. Singkat cerita, It membawa masuk kotak box super duper besar itu karena penasaran. It membuka kotak tersebut, dan isinya kalian udah bisa nebak nih. Yup, isinya berupa sebuah robot yang menyerupai wanita cantik jelita. Karena kaget dan